Selamat pagi dan selamat kita beribadah dalam ibadah raya yang pertama pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kasih dan bahagia Tuhan kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kita, mari kita memanfaatkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Segera kita akan memasuki pelayanan kita, ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan melakukan pujian dari tambahan nomor 6, hidupku berharga bagi Allah. Hidup berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kembali dari atas, bersama-sama kita bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah, tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bersama mengangkat tangan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh dan sebab itu, setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, mari kita gunakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terutama dalam ibadah dan pelayanan kita. Kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali mengulang pujian ini dari atas. Pada kornya sebentar, doa pembukaan kami serahkan pada hambanya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta
takkan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Korpulu yang terkol bersama mengangkat tangan. Doa pembukaan kami serahkan pada hamba. Ikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Bulu yang terkulai, haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Dia. Haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Bangsa kafir yang penuh dengan dosa-dosa Tuhan bagaikan bulu yang terkulai, tetapi Engkau tidak patahkan. Engkau mau menjadikan kehidupan kami indah, bahkan bagaikan sumbu yang sudah pudar nyalanya Tuhan. Engkau tidak padamkan, bahkan Engkau mau menjadikan kehidupan kami menjadi terang-Mu Tuhan. Lewat korban-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus kehidupan kami, bahkan menyucikan kehidupan kami, sampai mengubahkan kembali segambar serupa dengan Engkau, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, berbahagia bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari, buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami lewat ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Kami rindu kehadiran-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Roh Kudus dicurahkan mengurapi kehidupan kami semua dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan, urapi mulai dari pemimpin pujian, Engkau berikan roh sukacita memimpin kami dalam pujian, juga pemain musik, singers, operator LCD, seluruh Tuhan pelayan-pelayan, seluruh sidang jemaat. Tuhan urapi kehidupan kami semua, urapi setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat, setiap persembahan pujian, juga mungkin kesaksian. Terlebih kami rindu sebentar dalam pemberitaan firman, biarlah Tuhan bukakan, nyatakan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus yang menjadi kebutuhan kami semua, yang sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan menjawab setiap pergumulan, persoalan yang kami alami, menuntun kehidupan kami. Terlebih kami rindu biarlah semakin mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kami, dibaharui sampai sama mulia dengan Engkau kami layak di hadapan hadirat-Mu. Juga menyerahkan seluruh peralatan yang kami pakai, listrik, sound system, komputer, Tuhan kuasai semuanya, tidak menghalangi kehidupan kami saat beribadah kepadamu. Pekerjaan kuasa kegelapan mengganggu saat kami beribadah kepadamu. Kami panggil nama, kami usirkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong beri kemenangan, berikan kebebasan Tuhan. Saudara-saudari kami yang masih di tengah perjalanan menuju ke tempat lindungi, sertai tibakan dengan selamat. Kami sama-sama beribadah kepadamu. Kami mulaikan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi dan selamat kita beribadah dalam ibadah raya yang pertama. Biarlah kasih bahagia dari Tuhan dilimpahkan bagi kita sekalian. Juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online, biarlah kita sama-sama merasakan kasih bahagia dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut memuji, membesarkan nama Tuhan, juga membuka ruangan kesaksian. Jika ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, waktu dan kesempatan kami berikan sambil kita melakukan pujian dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu
di hidupku. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada bait yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada. Kembali bait yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada Tuhan masa depan. Bersama mengangkat tangan kepada Tuhan. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada. Sekali lagi kornya, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya masa depan kita sudah diatur oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, terutama mengikuti perkembangan firman pengajaran di hari-hari ini. Yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan hari esok. Jangan khawatir tentang hari esok, tetapi biarlah kita berpegang teguh pada satu firman pengajaran di hari-hari ini. Maka masa depan kita Tuhan sudah atur semuanya. Banyak pencobaan yang kita hadapi di dunia ini. Memang dunia ini bukan semakin membaik, tetapi akan semakin memburuk. Oleh dan sebab itu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kita, terutama kita bisa berpegang teguh pada satu firman pengajaran di hari-hari ini. Itulah masa depan kita untuk bisa memasuki kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian pasal 170, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Pada korni sebentar, persembahan pujian pemuda kami persilakan. Bersama bangkit berdiri, kita akan lakukan pujian ini dengan sukacita. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Bait yang kedua. Lenyaplah semua kemuliaan yang sudah jadi kebanggaan, diganti
berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kekuasaan. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan ke lagi kornya. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan ke belakang. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dari Kemuda. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian menghadapi pergumulan persoalan di hari-hari ini. Satu-satunya tempat terindah adalah di bawah kaki salib Tuhan. Oleh dan sebab itu, mari kita tingkatkan doa penyembahan kita di hari-hari ini menghadapi pergumulan, terutama menghadapi dosa-dosa, menghadapi dunia yang semakin sukar dan sulit. Maka perlu kita tingkatkan ibadah doa penyembahan kita di hari-hari. Puji nama Tuhan. Melakukan pujian kembali, jangan tinggalkan jalan kebenaran yang ketiga, dan persembahan pertama kami persilahkan untuk dijalankan. Semua harus dibaharui jika masuk kota suci. Kemuliaan ilahi, lagi bait yang ketiga. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci. Kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Lagi kornya. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan. Puji nama Tuhan. Mari di hari-hari ini jangan kita menoleh lagi ke belakang, tetapi mari kita arahkan pandangan kita ke depan, yaitu semakin setia kepada Tuhan di hari-hari ini. Terutama dalam firman pengajaran yang benar, kita semakin setia. Jangan menoleh ke belakang atau jangan tinggal di tempat, tetapi mari kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Semua harus dibaharui, terutama pembaruan hati dan pikiran. Mari sungguh-sungguh dibaharui, jangan bungkuk di hari-hari ini, tetapi semakin kita mengarahkan pandangan kita ke depan untuk melihat firman pengajaran, semakin disucikan di hari-hari. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah sumbernya segala berkat, akan semakin memberkati kehidupan kita. Kita lanjut memuji, membesarkan nama Tuhan. Rohani 316, pada kornya sebentar persembahan pujian ke Sang Kor kami persilakan. Bersama bangkit berdiri, kita lakukan pujian ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari Sang Kor. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kuat teguh hati di hari-hari ini, terutama berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sampai kita gagal sungguh-sungguh. Tetapi biarlah
Di hari ini kita semakin tingkatkan ibadah pelayanan kita semakin setia berkobar-kobar, juga setia mengalami pencian di hari ini lewat ketajaman firman. Puji nama Tuhan, puji-pujian saya tidak akan perpanjang lagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman pengajaran yang benar. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita boleh menerima firman pengajaran yang benar, boleh kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Rohani 203, ajarku berharap, bersama bangkit berdiri, kita akan menyambut kebesaran firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Bapa yang ajaib, Engkau Tuhan yang heran dalam kehidupan kami, yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kami, sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan pertolongan dalam kehidupan kami, melakukan mujizat dalam kehidupan kami secara jasmani, terlebih kami rindu Tuhan, haleluya, mujizat secara rohani. Biarlah Tuhan semakin kerjakan lewat pembukaan firman-Mu, semakin mengubahkan kehidupan kami dari hari ke hari sampai dibaharui sama mulia dengan kami layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, haleluya, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan menyerahkan pemberitaan firman-Mu, Tuhan mohon Engkau mengurapi kehidupan kami semua. Urapi Tuhan, mulai dari hamba yang Engkau percayakan menyampaikan firman, hamba ditandai begitu banyak kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan hamba secara pribadi, ampuni, sucikan, Roh Kudus urapi, mampukan untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan jelas, dengan murni, menyampaikan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga seluruh sidang jemaat, Tuhan tolong Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman, dapat mengerti, percaya, yakin, sampai kami mampu melakukan firman-Mu sehingga kami merasakan
firman sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi jawaban, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami semua. Pekerjaan kuasa kegelapan masih mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, tidak sungguh-sungguh menolak firman. Kami panggil nama-Mu, kami usirkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong beri kemenangan, berikan kebebasan Tuhan. Gereja-gereja lain bersamaan beribadah bersama-sama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini. Juga Tuhan berkati kehidupan mereka, terutama kerinduan kami, satukan kehidupan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk ke satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih bahagia dari Tuhan selalu Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semua. Kita mengucap syukur ya, kepada Tuhan semua hanya karena kemurahan, semua hanya karena kebaikan dari Tuhan buat pada kesempatan pagi hari ini. Ya, juga pada hari Jumat ya saya berjanji kepada sidang untuk menyaksikan sebelum masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, ya suatu hutang di hadapan Tuhan kalau tidak menyaksikan ya bagaimana ya kemurahan Tuhan, ya pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan ya, dalam kehidupan kita. Juga pada pagi hari ini ya jika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, ya kesehatan, kekuatan, terlebih ya setiap hembusan nafas yang masih Tuhan berikan pada kesempatan pagi hari ini, kita masih boleh ada, terutama kami juga ya masih boleh ada sebagaimana ada pada kesempatan pagi hari. Semua bukti kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang bisa kita rasakan secara pribadi. Ya juga kami pada ya minggu lalu, ya beberapa minggu lalu ya kami ya tiba-tiba pamit dari antara sidang jemaat, ya berhubung bagaimana ya sudah ya saya sampaikan juga di grup bagaimana ya keadaan Bapak Gembala. Kalau tidak salah saya lupa ya, hari Senin malam atau Selasa malam, tepatnya kurang lebih setengah 8 ya kami ya seringkali sekeluarga ya seringkali video call kalau ada waktu-waktu kosong kami video call sekeluarga ya, dan sementara video call dengan ya seluruh keluarga, Bapak Gembala dalam perjalanan dari Toraja ya dalam suatu pelayanan ibadah ya pernikahan sidang jemaat dilakukan di Toraja. Perjalanan pulang ya tepatnya di daerah Sabang ya Bapak Gembala ya, jadi saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan sidang jemaat, kenapa Bapak Gembala bisa ya kecelakaan ya. Jadi peristiwanya pulang dari Toraja ya Bapak ya mobil singgah parkir ya, sebenarnya mau singgah ya membeli durian. Nah, tetapi Bapak Gembala tiba-tiba ya menyeberang. Ya ndak disampaikan bahwa mau buang air kecil, tiba-tiba saat itu menyeberang. Ya, lalu ada motor dari belakang ya satu arah, mobil diparkir ya satu arah dari belakang, motornya sangat kencang. Ya, jadi tiba-tiba ya muncul dari depan ya dari belakang kendaraan ya, jadi ya kalau ya kesaksian dari yang melihat ya jadi sempat terseret, memang kencang, dan yang menabrak juga yang dibonceng itu ya lukanya cukup parah. Nah, tetapi sudah ya tidak ada saling menuntut ya, saling berdamai dan saling ini ya berobat masing-masing, tidak ada yang saling menuntut ya, tetap berdamai ya. Dan Bapak Gembala sempat ya kalau kesaksian sempat terseret ya, dan ya sampai harus dirujuk ke ya rumah sakit terdekat. Nah, paling terdekat saat itu daerah Sabang ya, paling dekat daerah Masambah ya, jadi ya di sana. Dan malam itu ya saat kami menelpon ya langsung semua ya dari Palopo langsung ke Masamba, dari Wondula juga langsung berangkat malam itu ya. Jadi ya malam itu juga saya ya ini ya karena dalam hati segera untuk bagaimana melihat ya keadaan ya orang tua kami ya Bapak Gembala, orang tua rohani kita juga, dalam hati saya sudah ingin segera bertemu ya. Dan malam itu saya putuskan untuk bagaimana untuk bisa berangkat ya, tetapi itu karena ini terlalu dipaksakan juga dalam hati saya. Nah, tetapi itu juga ya Tuhan koreksi ya, terlalu terburu-buru. Nah, dalam hati saya segera bagaimana untuk bisa bertemu ya. Dan ya perjalanan ke sana ya ini
merasakan bagaimana ya, hidup ini masih dalam tangan Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Jalan ke sana ya memang ya dalam keadaan subuh ya, jadi kami berjalan bersama. Malam itu saya telepon ya, tidak ada lagi yang mau saya harapkan siapa yang membawa malam-malam ya, kami telepon ya, Bapak Pendeta Medi yang saat ini melayani di Topogaro. Saya telepon malamnya dan berangkat malam itu ya memang dalam posisi mengantuk ya, mengantuk dan kurang lebih jam 5 subuh ya, 5 subuh ya kami ya berjalan ya, sudah dekat penyeberangan di Nuha ya, mobil itu masuk ya, masuk ada ya sungai, bukan sungai besar, ada sungai kecil ya sebelah kiri ya, mobil turun ke sana ya. Saat peristiwa itu terjadi sangat singkat dan ya itu ya, syukur hidup ini masih dalam pertolongan Tuhan, meskipun ya mobil yang kami pakai ya dalam keadaan yang memang ya cukup ya kerusakannya juga ya ini ya. Jadi saat itu ya saya antar Ibu Gembala untuk bisa menyeberang dan bagaimana untuk mengurus mobil ini supaya bisa diangkat dan bisa diperbaiki. Saya telepon langsung ya Bapak Fani, saat itu saya telepon Bapak Fani, kami dalam keadaan seperti ini, mobil dalam keadaan seperti ini ya, dan Bapak Fani katakan yang penting ya Bapak Gembala baik-baik ya, sehat. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi ya saat peristiwa itu ini yang saya ya mau saksikan bagaimana kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, hidup ini masih dalam tangan Tuhan. Untuk luka sedikit pun tidak ada ya, meskipun kalau melihat posisi mobil itu ya bagaimana ya jatuhnya ya, tetapi tetap hidup ini dalam pertolongan Tuhan, tidak ada luka sedikit pun. Ini yang mau saya saksikan saat peristiwa itu terjadi ya, satu hal yang langsung Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya. Jadi sebenarnya ya 1 bulan sebelumnya ya sidang jemaat ya, saya sudah juga sampaikan kepada sidang jemaat, ada ibadah persekutuan di Malaka di Malaysia saat itu. 1 bulan sebelumnya sebenarnya dalam hati saya sudah ditekan oleh Tuhan untuk bisa ikut ya, tetapi ini ya karena banyak pertimbangan ya, dan juga saya mohon ampun di hadapan Tuhan, banyak perhitungan kepada Tuhan ya, ini ya, seharusnya saat itu bisa berangkat. Jadi saat peristiwa terjadi langsung Tuhan ingatkan dalam hati saya ya, pas saat itu seharusnya sudah, kalau saya ikut ibadah persekutuan waktu itu seharusnya sudah dalam perjalanan mengikuti ibadah persekutuan. Langsung saat peristiwa terjadi langsung Tuhan ingatkan. Nah, ini ya, Tuhan ingatkan tentang ibadah persekutuan. Jadi itulah kami hamba Tuhan ya, dalam penggembalaan ya, dalam ibadah persekutuan itu kesempatan bagi kami sebagai hamba Tuhan untuk bisa diisi. Dalam penggembalaan memberi makan, tetapi seorang hamba Tuhan bukan hanya memberi makan. Nah, kami juga sebagai hamba Tuhan lewat ibadah persekutuan ya, kehidupan kami sebagai hamba Tuhan harus diisi ya, bukan hanya memberi makan, tetapi kami juga harus diisi. Nah, ini ya, jadi ya 1 bulan sebelumnya ya, Tuhan sudah gerakkan dalam hati ya, tetapi banyak perhitungan, banyak pertimbangan, sebenarnya bisa berangkat ya, dan saya tunda ya, itu. Dan ingat sidang jemaat yang ikut ibadah persekutuan, jadi ya saya merasakan ya firman itu selalu ada ya, saat keadaan apapun. Kemarin penggembalaan juga bagikan tiang awan dan tiang api selalu ada ya, tepat pada waktunya ya. Firman mengingatkan mengikuti ibadah persekutuan di Malaka. Ingat ibadah pertama kedua, firman penekanan pertamanya langsung mengatakan ya, sesuatu yang rohani jangan ditunda-tunda. Nah, itu saya mohon ampun di hadapan Tuhan ya, masih seringkali ini ya, banyak pikiran, banyak pertimbangan sehingga yang rohani ya, sebenarnya bisa diikuti. Nah, tetapi ini menunda. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita semua ya. Jadi lewat peristiwa ini ya, saya diingatkan untuk ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, Tuhan gerakkan, tidak boleh lagi ditunda ya, terutama dalam ibadah persekutuan ya, saya akan berjuang ya, meskipun banyak halangan, rintangan ya, juga banyak yang harus dikorbankan. Nah, tetapi Yesus sudah lebih dahulu berkorban untuk kehidupan kita semua. Jadi ayo sidang jemaat ya, mari kehidupan kita selalu ya mendukung kami dalam doa ya, bagaimana dalam penggembalaan, terutama doakan kami juga supaya dalam ibadah-ibadah persekutuan seperti ini jangan sampai kami terhalang
terutama saya mohon ampun di hadapan Tuhan, ya menunda-nunda. Ya, sebenarnya itu bisa dan Tuhan sudah gerakkan, tetapi ya ditunda. Ya, saya tunda untuk tidak berangkat. Langsung mengikuti ibadah persekutuan di Malaka, mendengar pembukaan firman, langsung awalnya penekanan. Ya, harus cepat secara rohani, ya, dan jangan menunda-nunda. Kerohanian kita harus cepat. Ya, kalau digerakkan cepat, ya, jangan ditunda-tunda. Itu yang ya Tuhan koreksi dari kehidupan ya kami secara pribadi, saya secara pribadi. Sebenarnya istri juga sudah ingatkan, ya kalau bisa pergi-pergi. Ya, dan sebenarnya sudah bisa pergi, tetapi terlalu banyak pertimbangan, banyak perhitungan dengan Tuhan. Saya mohon ampun di hadapan istri, sudah ingatkan, ayo urus, berangkat. Tetapi banyak pertimbangan, banyak perhitungan dengan Tuhan. Tetapi mohon ampun di hadapan Tuhan, syukur. Saya tetap mengucap syukur ya, dalam peristiwa yang dialami. Saya ingat selalu ada sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan dalamnya. Kalau kita mau diperbaiki, saya percaya ya kalau kita mau diperbaiki, ya, saya dikoreksi dan ya kita percaya juga segala sesuatu terjadi Tuhan. Ya, kalau kita mau diperbaiki pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Terutama bila kehidupan ini semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau masih ada pada kesempatan pagi ini, ya, saya melihat tempat di mana jatuh, ya, dan kalau terus ke depannya lagi, ya, banyak tempat yang begitu dalam. Saya pikirkan kalau jatuh di tempat ini kira-kira bagaimana. Ya, mungkin pada pagi hari ini saya tidak melayani sidang jemaat lagi. Ya, kalau saya bayangkan, ya bukan di tempat itu jatuh, ya tempat yang tidak terlalu dalam. Saya pikirkan kalau jatuh di tempat agak ke sana lagi, di tempat yang ya, cukup dalam, ya jurang, ya, mungkin pada pagi ini saya tidak diberikan kesempatan lagi untuk melayani sidang jemaat. Tetapi ini syukur, saya tetap mengucap syukur. Tuhan tegur, bahkan Tuhan hajar. Ya, tetapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk semakin baik dan untuk bisa ya semakin dipakai, ya, semakin diperbaiki dan semakin bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, itu yang menjadi kesaksian saya dan juga tetap kita dukung dalam doa Bapak Gembala di Wondula yang masih dalam proses pemulihan. Dan juga saya memohon maaf kepada sidang jemaat. Ya, kalau satu minggu saya tidak bersama dengan sidang jemaat, tetapi hari Minggu saya tetap bisa melayani meskipun tidak bertatapan muka. Ya, hari Minggu saya tidak bersama dengan sidang jemaat, tetapi lewat peralatan yang kita miliki, saya tidak bertatapan muka, tetapi tetap bisa menyampaikan firman. Meskipun di Wondula, saya tetap bisa menyampaikan firman kepada sidang jemaat. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Dan satu minggu saya membantu pelayanan di sana, ya, dan saat hari, saya lupa hari Selasa, Bapak Gembala keluar rumah sakit, hari Rabu saya pamit. Ya, saya sudah harus pulang, ya, saya harus pulang, ya, dan ya orang tua, ya, Bapak Gembala minggu itu sebenarnya belum bisa melayani. Ya, saya pulang, tetapi ya ini syukur Tuhan buka jalan juga kakak kami, ya juga ya kakak kami yang gembala di Jayapura, Pendeta Edo, ya, bisa ya datang untuk membantu pelayan. Jadi minggu kemarin ya full juga dilayani oleh ya kakak kami, ya Pendeta Edo dari Jayapura. Minggu saat kecelakaan ya saya membantu pelayanan, dan setelah saya berangkat nah juga sampai saat ini masih tetap ya dalam ya dibantu pelayanan dari Jayapura. Ya, dan kita doakan semoga minggu ini, ya, kemarin saya telepon bagaimana Bapak sudah bisa melayani, ya dia katakan semoga ya minggu ini sudah bisa ya berdiri melayani Tuhan. Sebab untuk bergerak memang sulit ya, karena ya di bagian tulang rusuk, ujung tulang rusuk bagian belakang itu ada yang retak. Awal-awal pemeriksaannya patah, nah, tetapi diperiksa ulang ada retak. Nah, jadi harus istirahat. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita, dan tetap kita doakan ya bila orang tua kita ya bisa Tuhan pulihkan, Tuhan menyempurnakan pemulihannya ya, dan kembali bisa melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah menjadi kesaksian ya kami secara pribadi, semua hanya karena kemurahan dari Tuhan, semuanya hanya karena pertolongan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari segera kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, firman penggembalaan yang kita pelajari. Ya, kembali ya kita melihat ya dari firman penggembala dalam Injil Markus, dan kita sudah ya melangkah ya di ayatnya yang keempat
sampai ayatnya yang kelima. Markus 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ya, ayat 4 sampai ayat yang kelima ini adalah ya aktivitas atau pekerjaan ya Yohanes Pembaptis di padang gurun. Ya, jadi dikatakan Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Nah, ini sama dengan aktivitas Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, kita mempelajari padang gurun ini menunjuk keadaan dunia. Keadaan dunia yang dirusak oleh setan dan membuat ya dunia ini pekerjaan setan, membuat dunia yang kita tempati ya menjadi suasana padang gurun. Suasana padang gurun sama dengan suasana dosa-dosa. Ya, di mana manusia hidup dalam dosa-dosa, bahkan ya sampai puncaknya dosa. Kita lihat ya dalam Yesaya pasalnya yang Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 dari ayatnya yang ke-12 ini adalah ya bintang timur. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan bintang timur. Ya, putra fajar. Ya, bintang timur putra fajar ini adalah ya malaikat Lucifer. Ya. Jadi sebenarnya malaikat. Ya, malaikat itu tidak punya tubuh, tidak punya jiwa, yang ada hanya roh. Ya. Jadi kalau tidak taat, nah langsung ya karena tidak punya tubuh jiwa, ya tidak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki, bertobat. Ya, syukur kita punya tubuh jiwa, masih tidak taat. Nah ini masih ada kesempatan punya tubuh jiwa untuk bisa bertobat. Ya, kalau malaikat tidak taat, nah kalau dalam terjemahan bahasa Inggris jelas dikatakan Lucifer ya. Coba dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Lucifer. Ya, karena tidak taat dilemparkan ya ke bumi. Karena tidak taat. Tuhan menolong kehidupan kita, syukur manusia memiliki tubuh jiwa, roh. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Sehingga ya mungkin masih seringkali tidak taat, jatuh dalam dosa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Malaikat tidak. Ya, jadi bintang itu malaikat itu sama dengan bintang ya. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat ya, dan dikatakan ketujuh bintang yang di tangan kanan Tuhan itu adalah ini ya ketujuh jemaat. Ya, jadi bintang itu sama dengan malaikat. Ya, bintang yang tidak taat, malaikat tidak taat dilemparkan ke bumi. Dan pekerjaan setan Lucifer ini ya di ayat yang ke-12 dia tidak taat dilemparkan. Nah, maka di ayatnya yang ke-17 pekerjaan setan Lucifer membuat ya dunia itu seperti padang gurun yang telah membuat ayat 12 dilemparkan ya ke bumi, ke dunia, dan pekerjaannya ditandai membuat dunia seperti padang gurun. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Dunia kita tempati. Ya, jadi setan terus berusaha ya supaya membuat dunia ini seperti suasana padang gurun. Nah, ini pekerjaan aktivitas Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita ya untuk mengingatkan akan dosa-dosa. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita, pekerjaan Yohanes ya, di padang gurun ya, supaya kehidupan kita diselamatkan, ya, disuruh bertobat dan berilah dirimu dibaptis, ya, supaya ya kehidupan kita diselamatkan, diampuni oleh Tuhan. Sebab dunia sungguh-sungguh sudah dalam keadaan padang gurun, ya, dalam keadaan padang gurun penuh dengan dosa-dosa. Nah, kalau kita ingat dalam kitab Kejadian, ya, suasana padang gurun, suasana dosa-dosa sudah pernah terjadi di zaman Nuh. Ya, sungguh-sungguh manusia hidupnya rusak di hadapan Tuhan. Kita baca ya dalam Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai 13, Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Ya, bagaikan padang gurun, manusia hidup dalam dosa dan hidupnya rusak di hadapan Tuhan. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Kaum muda rusak hidupnya, ya, nikah rumah tangga rusak hidupnya. Ya, sungguh-sungguh ya menyakitkan hatinya Tuhan.
Karena menyakitkan hatinya Tuhan, berfirman Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama ya dengan bumi. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari ya sidang jemaat ya kita perhatikan ya hidup yang rusak ya yang sudah pernah terjadi menyakitkan hatinya Tuhan. Ya, dan ini keadaan dunia bagaikan padang gurun. Ya, dan ya dosa-dosa yang pernah terjadi zaman Nuh menyakitkan hatinya Tuhan. Tuhan ya musnahkan dengan air bah. Ya, musnahkan dengan air bah. Tetapi Tuhan berjanji, ya nanti bukan dimusnahkan dengan air bah, ya, tetapi dengan nyala api. Ya, jelas ya dalam 2 Petrus 3 ayat ke-10 hari Tuhan datang, maka ya bukan lagi, tidak apa-apa ya 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10, hari Tuhan datang, bukan lagi nanti dibinasakan dengan air bah, tetap dikatakan ya dunia akan hangus dalam nyala api. Dulu dengan air bah. Jadi jangan main-main, kaum muda, nikah rumah tangga, orang tua perhatikan juga, anak-anak. Ya, perhatikan ya, orang tua juga perhatikan, bukan hanya orang tua, perhatikan anak-anak. Ya, supaya ayo ya anak-anak kecil diarahkan supaya bisa beribadah. Ya, ingat di zaman Nuh pertanyaannya coba, apakah ada anak-anak yang selamat? Ada tulisannya anak kecil selamat di zaman Nuh? Tidak ada. Ya, manusia sungguh-sungguh hidupnya rusak di hadapan Tuhan. Ya, ada di zaman Nuh anak-anak selamat? Ya, makanya orang tua juga harus tanggung jawab bagaimana mengarahkan anak-anak. Tidak ada ya ditulis di zaman Nuh anak-anak selamat? Tidak ada. Ya, makanya orang tua tanggung jawab bagaimana anak ini bisa diarahkan, dari kecil bisa diarahkan. Tidak ada ya di zaman Nuh ada ditulis anak kecil selamat? Tidak ada. Hanya 8 yang selamat. Dulu dimusnahkan dengan air bah. Ayo hidup yang rusak ini, ayo kehidupan kita untuk semakin diperbaiki. Hidup dalam dosa-dosa, bahkan ayo kita lihat keadaan dunia. Dulu sudah rusak, sekarang di zaman yang terakhir dosa itu semakin memuncak. Kenapa dikatakan dosa semakin memuncak? Karena dunia semakin berkembang, ya, teknologi semakin berkembang. Nah, tetapi hati-hati, dosa itu terlalu gampang sekarang berbuat dosa, gampang jatuh dalam dosa. Dulu sulit berbuat dosa, sekarang terlalu gampang. Teknologi sekarang ini, hati-hati. Ya, kalau Tuhan tidak menolong kehidupan kita, selalu saya ingatkan tidak jemaat. Ya, ingat ya, bagaimana keadaan dunia sebelum berkembang. Ya, dulu sulit ya, mohon maaf, lihat ini tidak apa-apa saya ulang-ulang terus, tontonan aja sulit. Ya, kalau tidak punya TV, tidak punya kaset sulit, hanya yang punya. Nah, sekarang dunia berkembang, tinggal di kantong. Ya, anak-anak, orang tua sekalipun, ya, kalau tidak Tuhan tolong, ya, ini bagaikan burung-burung najis bergentayangan di udara, tutup kamar. Ya, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Ya, anak-anak. Ya, makanya hati-hati. Tuhan tolong orang tua beri hikmat. Ya, memberikan ini. Ya, Tuhan tolong. Ya, anak-anak kaum muda remaja. Ya ini. Ya, beri hikmat orang tua untuk mendidik anak-anak. Ya, boleh diberikan tetapi tetap diawasi. Ya, siapa yang tahu? Anak-anak sekarang ya, tutup kamar, apa yang dilihat? Orang tua bisa tahu? Tidak tahu. Ini dunia semakin jahat, ya, semakin memuncak dosa. Ya, juga nikah tidak tahu, istri tidak tahu apa yang mungkin sudah dilihat oleh suami. Siapa yang tahu? Istri tahu? Tidak tahu. Ya, ini keadaan dunia sungguh sudah semakin memuncak. Juga ya, suami mana tahu? Istri pun juga mungkin. Nah ini, ya, siapa yang tahu? Ini keadaan dunia, dosa semakin memuncak, terlalu gampang jatuh. Ya, dulu sulit ya. Dulu sudah rusak, ya sekarang semakin rusak. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau dunia ini bagaikan padang gurun, ya, di mana dosa-dosa semakin memuncak, ya dosa-dosa semakin memuncak, maka ya kalau manusia hidup dalam dosa, ya manusia hidup dalam dosa, maka ya tidak bisa, ya maka ya tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus.
Manusia yang hidup dalam dosa-dosa, ya tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Coba kita baca ya. Kalau manusia hidup dalam dosa-dosa, ya dosa jahat, najis. Nah ini, ya, kalau dipenuhi dengan dosa kejahatan, dosa kenajisan, ya maka tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Malah merusak tubuh Kristus, merusak nikah, merusak penggembalaan, ya mana mungkin mencapai tubuh Kristus. Hanya masuk pembangunan yang, ingat, hanya 2 macam pembangunan ya. Kita baca dalam Wahyu pasal 17 3 sampai 5. Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Wahyu 17, kalau manusia rusak karena dosa-dosa, dosa kejahatan, kenajisan, ya maka tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, dalam roh aku dibawa. Ya, hati-hati padang gurun ini. Ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun suasana dosa-dosa tadi. Ya, dan aku melihat di padang gurun ini ada perempuan yang lain, bukan ya mempelai wanita Tuhan, tetapi wanita yang lain. Di padang gurun, suasana dosa-dosa, hati-hati, dunia bagaikan padang gurun, ada pembangunan yang lain. Kalau kita diikat oleh dosa-dosa, dirusak oleh setan, nah maka hanya akan masuk pembangunan yang lain. Perempuan yang lain, bukan mempelai wanita Tuhan, tetapi perempuan yang lain. Di padang gurun, seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulan. Itu rusak, jahat, najis, cabul, bukan sempurna dalam kesucian, tetapi sempurna dalam kejahatan, sempurna dalam kenajisan, percabulan, mohon maaf, rusak. Tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus mempelai wanita Tuhan, tetapi masuk dalam pembangunan perempuan lain, wanita Babel, wanita setan. Ya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ditambah 18 ayat 2, 18 ayatnya yang kedua, 18 ayatnya yang kedua yang akan dirubuhkan. Ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman. Nah ini, ya, roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dosa kejahatan, kenajisan, ya, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, jadi dosa kejahatan, dosa kenajisan yang membuat ya ini di padang gurun terjadi pembangunan ya wanita Babel, bukan wanita Tuhan. Hati-hati di padang gurun yang dikuasai roh jahat, roh najis. Jangan sampai kita masuk pembangunan yang lain. Ya, pembangunan yang lain, bukan masuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita perhatikan, ya Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus masuk ya di tengah memang suasana padang gurun dunia. Tetapi ayo kita melihat bagaimana pekerjaan aktivitas Yohanes Pembaptis. Ya, mungkin akan kita pelajari ke depan bagaimana aktivitas Yohanes Pembaptis ini. Ya, juga ya Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, tetapi ya Yohanes Pembaptis memang diutus untuk mempersiapkan, meluruskan. Nah, dia mati dipenggal kepalanya. Nah, pribadi Yesus melanjutkan. Nah, tetapi akan kita pelajari ke depan. Ya, kita masih mempelajari tentang bagaimana suasana padang gurun ini. Suasana padang gurun penuh dengan dosa-dosa. Ya, rusak oleh dosa kejahatan, kenajisan. Oleh sebab itu kehidupan kita harus masuk. Memang suasana padang gurun, suasana dosa-dosa, tetapi kita harus masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, tetapi kita melihat dalam Matius pasal 8, kerinduan Tuhan sekaligus Tuhan mengeluh. Kerinduan Tuhan sekaligus keluhan Tuhan dalam Matius 8 di ayatnya yang ke 18 sampai 20, Matius 8 18 sampai 20, kerinduan Tuhan supaya kita bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, tetapi Tuhan mengeluh karena dunia bagaikan padang gurun. Ya, tadi Babel, perempuan Babel dikuasai roh jahat dan roh najis.
dikuasai roh jahat, roh najis, hidupnya rusak, bahkan semakin rusak. Ya, hanya masuk pembangunan Babel yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat ya Matius 18:20, perikopnya itu hal mengikut Yesus. Pengikutan kita kepada Yesus. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi keluhan Tuhan. Tetapi anak manusia, pribadi Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus rindu, kerinduan Tuhan. Kita masuk pembangunan tubuh Kristus terwujud, terbentuk, maka Yesus bisa meletakkan kepalanya. Tetapi Yesus tidak ada tempat. Tuhan rindu, tetapi tidak ada tempat. Tubuhnya, ya, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ya. Gereja Tuhan itu menunjuk kehidupan kita. Tubuhnya yang seharusnya Yesus menjadi kepala. Ya. Kita masuk pembangunan tubuh Kristus, tetapi tidak bisa. Tidak ada tempat. Karena apa yang jadi kepala? Serigala dan burung. Jadi ini halangan di padang gurun yang harus kita hadapi. Dosa-dosa di padang gurun yang menghalangi kehidupan kita untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saya ulangi, ini halangan di padang gurun. Tadi ya di padang gurun perempuan itu dikatakan. Perempuan Babel ya, yang sempurna, bukan ya kesempurnaan, kesucian kesempurnaan. Nah, tetapi kesempurnaan dalam dosa kejahatannya dan dosa kenajisannya, sehingga Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayo, kerinduan Tuhan, tetapi sekaligus keluhan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayo kita tempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, masuk pembangunan tubuh Kristus, maka kita harus menempatkan Yesus sebagai kepala. Nah, pribadi Yesus sama dengan firman Allah ya, bisa diterima ya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus sama dengan firman Allah. Ya, jadi menempatkan Yesus sebagai kepala artinya ayo tempatkan ya Yesus sebagai kepala. Ya, kita harus mengalami penyucian. Ya, di kepala ini ada serigala dan burung, harus disucikan, diganti dengan pribadi Yesus. Artinya serigala dan burung ini harus disucikan lewat firman. Terutama lewat pedang yang tajam, serigala dan burung ini harus disingkirkan supaya Yesus bisa menjadi kepala. Ya, lewat pedang yang tajam itu harus disucikan. Ya, bagikan pedang yang tajam, bagikan makanan keras. Ya, supaya serigala dan burung ini, ya, serigala dan burung ini disucikan dan Yesus bisa menempatkan kepalanya. Tuhan menolong kehidupan kita. Serigala dan burung ini adalah gambaran roh jahat dan roh najis yang mengikat tubuh. Ya, roh jahat dan roh najis yang mengikat menjadi kepala sehingga mengikat tubuh. Ya, jadi pengikutan kita kepada Yesus, ya, yaitu kehidupan kita harus bagaikan tubuh dan kepala yang tidak terpisahkan. Tubuh dan kepala tidak boleh terpisah. Ya, jadi pengikutan kita kepada sampai tubuh dan kepala ini bisa menyatu, tidak terpisahkan. Tetapi halangannya, ya, serigala dan burung yang jadi kepala. Oleh sebab itu harus disucikan lewat pedang yang tajam. Makanan keras ini harus, ya, firman pengajaran yang benar harus dibukakan untuk menyucikan kita. Selama masih ada serigala dan burung, perhatikan kau budak, nikah rumah tangga. Selama ada serigala dan burung, roh jahat, roh najis, Yesus tidak bisa menjadi kepala. Ya. Yesus tidak menjadi kepala, hanya akan masuk pembangunan Babel. Ya, menjadi ya wanita setan, mempelai wanita setan yang akan dirubuhkan, dibinasakan untuk selang. Hanya dua pembangunan. Kalau tidak menjadi mempelai wanita Tuhan, akan menjadi mempelai wanita setan. Hanya dua, tidak ada usaha tengah-tengahnya. Tidak. Kalau bukan menjadi mempelai wanita Tuhan, ayo tempatkan Yesus sebagai kepala. Ya. Kalau Yesus tidak jadi kepala, ya akan menjadi ya ini masuk pembangunan Babel, serigala dan burung, setan yang jadi kepalanya. Tuhan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya mari kita melihat bagaimana serigala dan burung ini ya
harus disucikan lewat pedang yang tajam. Sehingga pribadi Yesus, firman Allah, ini menjadi kepala dalam kehidupan kita. Ya, menjadi kepala dalam kehidupan kita. Ya, menjadi kepala itu bagaikan ya Yesus jadi, ya kita baca juga ya, harus mengalami penyucian. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3. Bagaikan ranting yang melekat pada pokok. Sama ya, ranting melekat pada pokok. Ya, ranting itu kita, tubuhnya. Pokok Yesus kepalanya. Ya, menempatkan Yesus sebagai kepala sama dengan Yesus harus jadi pokok. Maka rantingnya harus mengalami penyucian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan, harus disucikan, supaya ia dapat lebih banyak berbuah. Lewat apa ranting disucikan? Butuh pedang yang tajam untuk menyucikan. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengan apa kita dibersihkan? Dengan apa kita disucikan? Bagikan ranting yang harus supaya bisa menyatu ranting dengan pokok, bagaikan tubuh dan kepala yang tidak terpisahkan. Harus lewat penyucian pedang yang tajam. Harus menerima penyucian lewat pedang yang tajam. Kita mempelajari ya arti ya ini ya halangan dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu serigala jadi kepala dan burung juga jadi kepala. Ya, yang harus disucikan lewat pedang yang tajam. Kita melihat ya arti rohani serigala. Serigala itu menunjuk binatang buas ya. Binatang buas ini menunjuk roh jahat. Ya, roh jahat ya, serigala sama dengan ya binatang buas sama dengan roh jahat. Kalau burung tadi dikatakan ya burung itu di udara. Dalam Wahyu 18 ayat yang kedua dikatakan burung yang najis. Ya, jadi burung itu menunjuk ikatan roh najis. Serigala ikatan roh jahat bagaikan binatang buas. Serigala itu binatang yang jahat, buas sungguh-sungguh secara jasmani ya. Nah, kita pelajari secara rohani ya, disucikan dari serigala, roh jahat. Nah, artinya yang pertama kita lihat, ayo biar pedang firman Allah menyucikan kehidupan kita ya, menyucikan kehidupan kita. Tanda kehidupan yang dikuasai oleh roh jahat, serigala binatang buas. Yang pertama kita lihat ya, jadi tanda kehidupan yang dikuasai oleh serigala. Serigala yang jadi kepala. Ya, buktinya apa? Ya, kita melihat ya serigala ini sama dengan gambaran roh jahat. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini sumbernya, sumber kejahatan bahkan akar kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, akar jahat itu cinta uang. Ya, ingat seperti Yudas. Yudas itu jahat. Apa sumber kejahatan Yudas? Ya, karena 30 keping perak. Bisa dipahami, Yudas itu jahat. Bahkan menjual Yesus sampai membunuh Yesus. Jahat sungguh-sungguh. Apa sumbernya? 30 keping perak. Jadi akar kejahatan dalam kehidupan kita, akarnya itu karena cinta uang. Bukan uang salah ya. Uang tidak salah, tetapi cinta akan uang. Nah itu ayo, supaya serigala jangan jadi kepala, akarnya harus disucikan. Apa akarnya? Uang tidak, sekali lagi, uang tidak salah. Harta tidak salah, tetapi yang salah kalau kita diikat, bahkan sampai cinta akan uang. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, seperti Yudas. Yudas itu sungguh-sungguh jahat. Ya, jahat. Akarnya apa? 30 keping perak. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, cinta akan uang sehingga ya membuat ya manusia ya kikir dan serakah. Ya, kikir dan serakah itu apa? Kikir tidak bisa memberi, serakah malah merampas yang bukan miliknya. Tuhan menolong kehidupan kita. Kikir dan serakah. Ya, kikir tidak bisa memberi kepada Tuhan, serakah malah merampas. Ya, hati-hati. Ya, soal milik Tuhan 1/10. Ya, ingat seperti perkataan Yakub ya, kita baca. Ya, dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 ya. Kejadian 28 ayatnya yang ke-27. Kejadian 28 ayatnya yang ke-27, Kejadian 28 ayatnya yang ke-27.
Ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan. Nah, ditandai engkau berikan. Jadi segala sesuatu yang kita terima itu punyanya Tuhan. Tuhan yang memberikan. Nah, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, jadi ya segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Ya, mari. Ya, jadi soal 1/10 itu bukan memberi, tetapi mengembalikan. Lebih tepatnya seperti itu. Yakub mempersembahkan, Yakub mengembalikan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 1/10 itu bukan memberi, tetapi kita mengembalikan ya yang memang miliknya Tuhan. Segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, punyanya Tuhan semuanya. Nah, akan kupersembahkan. Lebih tepat karena punyanya Tuhan dikembalikan. Jadi 1/10 belum memberi. Nah, tetapi lebih tepatnya kita mengembalikan miliknya Tuhan. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, ini ya itu jangan sampai kehidupan kita serakah ya. Ya, miliknya Tuhan juga milik sesama. Ya, sesama. Ya, jadi ada milik kita juga, ada milik Tuhan, juga milik sesama yang membutuhkan. Nah, kita lihat siapa yang membutuhkan. Nah, ini mungkin orang terdekat kita sedang membutuhkan. Ini ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita serakah. Ya, kikir tidak bisa memberi. Kikir itu tidak bisa memberi. Ya, terutama kalau Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita. Ya, memberi untuk pekerjaan Tuhan, terutama pembangunan yang kita hadapi. Nah, itu baru memberi. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita, jelas ya. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-25, tabernakel dibangun dari orang-orang yang digerakkan, dikatakan terdorong hatinya untuk memberi. Ya, jelas ya, tabernakel dikatakan dikatakan katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya untuk bisa memberi. Ya, jadi Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi 1/10 belum memberi, itu mengembalikan miliknya Tuhan. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, dan ya persembahan khusus. Ya, kalau 1/10 dasarnya kebenaran, 1 dari 10 ya persembahan khusus. Ya, bisa untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan, dan juga kita sedang bergumul untuk pengadaan AC. Seberapa yang Tuhan gerakkan. Kalau persembahan khusus dasarnya kerelaan hati ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, jadi ini yang harus disucikan dari kehidupan kita akarnya. Ya, bukan uang salah, tidak. Tetapi jangan sampai cinta akan uang. Nah, itu akarnya harus disucikan. Seperti Yudas, jahat, ayo akarnya harus disucikan dari kehidupan kita. Kenapa jahat Yudas? Cinta akan uang yang membuat manusia membuat manusia hidupnya kikir dan serakah. Ya, ayo segala sesuatu yang kita miliki ingat milik Tuhan dan juga sesama yang membutuhkan. Mungkin saudara kita membutuhkan, keluarga kita terutama mungkin. Ayo ingat orang tua yang sudah ya, membesarkan kehidupan kita. Tidak mungkin seperti ini kalau bukan tanpa orang tua. Selalu ingat ya, mungkin tidak banyak kita beri kepada orang tua. Ingat ya, orang tua bagaimana sudah membesarkan kehidupan kita. Jangan dilupakan. Jangan sudah enak sekarang, seberapa yang ya bisa kita lakukan. Tidak mungkin juga kita paksakan kalau tidak ada. Seberapa yang bisa kita lakukan. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, mungkin tidak banyak, tetapi sudah sangat berharga mungkin bagi orang tua kita. Ya, bagi sesama kita, saudara kita, ya, yang membutuhkan. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, ini yang pertama, yang membutuhkan ya. Ya, bisa dipahami ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, ini ya akar kejahatan. Nah, akar kejahatan juga ya, kita lihat selanjutnya ya, praktek dikuasai oleh serigala, akar kejahatan cinta uang. Ya, selanjutnya dikuasai serigala. Nah, itu pikiran jahat juga. Ya, akar hatinya kikir dan serakah. Nah, hati dan pikirannya jahat juga. Karena dari hati. Ya, kita lihat bagaimana ya pikiran jahat ini. Pikiran jahat termasuk hati-hati. Prasangka-prasangka buruk kepada seseorang. Ya, prasangka buruk, pikiran buruk, pikiran jahat. Baru lihat orang, oh sudah jahat pikirannya. Langsung tidak baik pikirannya. Itu harus disucikan juga. Dari hati kita sucikan. Dari pikiran kita, pandangan kita. Ya, prasangka buruk, pikiran jahat, baru lihat orang sudah tidak baik pikirannya. Sudah jahat pikirannya. Ingat seperti
seperti saudara-saudara Yusuf. Nah itu terhadap Yusuf ya, saudara-saudara Yusuf jahat kepada Yusuf. Itu menunjuk gambaran dalam keluarga kita, dalam nikah bisa. Ya. Juga dalam penggembalaan, sebab dikatakan Yusuf dan saudara-saudaranya menggembalakan. Hati-hati. Ya. Pikiran-pikiran jahat ini, sampai perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Lebih tepatnya kita baca ya. Ini ya, kalau masih ada roh jahat, Yesus tidak bisa menjadi kepala. Tuhan menolong kehidupan kita. Kita lihat dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 37 ayatnya yang kedua. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Bagikan roh jahat, bagikan serigala. Saudara-saudara Yusuf itu seperti serigala. Ya, jahat. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita. Apa kejahatan saudara-saudara Yusuf? Ini bagikan serigala, bagikan binatang buas. Jadi saudara-saudara Yusuf, sikap saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf itu seperti serigala. Saudara-saudara Yusuf itu seperti serigala. Ayo dalam keluarga kita jangan seperti serigala. Dalam nikah, dalam tengah-tengah keluarga, sesama saudara, kepada orang tua kita, seperti serigala sikapnya. Saudara Yusuf, tetapi sikapnya seperti serigala, jahat. Tadi serigala sama dengan roh jahat ya. Ayo dalam nikah kita, di tengah-tengah rumpun keluarga kita, jangan jahat-jahat. Apa praktek kejahatan saudara-saudara Yusuf? Ayo, ini merusak nikah. Dalam keluarga merusak, bukan menyatukan keluarga. Karena jahat. Coba kita lihat praktek kejahatan saudara-saudara Yusuf ya. Kita lihat. Ayo kita disucikan ya. Kita melihat dari ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Ayo dalam nikah kita supaya dipakai. Ya. Dipakai dalam nikah. Terutama dalam keluarga kita menyatukan. Bukan malah merusak. Kalau jahat merusak. Saudara-saudara Yusuf itu merusak kesatuan. Merusak coba dari 12 bersaudara. Jahat kepada Yusuf. Sampai dijual. Mau dibunuh. Nah, tetapi Tuhan tetap melindungi Yusuf ya. Mau dibunuh. Saudaranya mau dibunuh. Bahkan dijual. Itu kesatuan. Menyatukan atau merusak. Ya merusak. Yusuf dijual. Terpisah. Tidak menyatu ya. Karena apa? Karena ini. Saudara-saudara Yusuf itu bagikan binatang buas. Seperti serigala sikapnya. Ayo dalam nikah kita, dalam keluarga kita mungkin, ya, kepada orang tua, jangan seperti serigala. Ya, kepada saudara kita jangan seperti serigala. Tuhan menolong kehidupan kita. Kita lihat ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, nah dimulai dari saudara Yusuf melihat. Nah, ini dari pandangan saja, lihat Yusuf saja sudah jahat pikirannya. Ya, melihat bahwa ayahnya terlebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka, ya, itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Itu jahat, sidang jemaat. Ya. Dimulai, baru lihat Yusuf saja sudah jahat pikirannya. Ada seperti itu, lihat orang, baru lihat mukanya, sudah jahat pikiran kita, langsung tidak baik. Itu seperti serigala. Ada seperti itu, baru lihat orang, ya saya dulu seperti itu. Karena kebencian pahit, kalau bukan Tuhan yang menyucikan, jangankan lihat orangnya. Saya secara pribadi jujur di hadapan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang sucikan, jangankan lihat orangnya, baru sebut namanya saja, sudah jahat pikiran saya, tidak baik. Ya. Tuhan menolong kehidupan kita. Ayo jangan ya, baru lihat Yusuf saja sudah jahat pikiran saudara-saudara Yusuf. Ada seperti itu, baru lihat orang, langsung tidak baik. Nah, apalagi baru lihat orang langsung tidak baik muka kita. Itu sudah termasuk pikiran jahat. Ayo disucikan ya. Baru lihat sudah ya, muram muka kita mungkin, tidak enak muka kita. Ya, Tuhan menolong. Ya, sama seperti saudara Yusuf. Ya, baru melihat Yusuf sudah jahat. Nah juga dikatakan, ya maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini sikap saudara Yusuf. Perhatikan sidang jemaat. Dimulai dari pandangan kita. Ya, jangan lihat orang langsung
pandangan kita jahat. Ada seperti itu? Baru lihat orang sudah yang buruk muncul di pikiran kita. Itu seperti serigala. Saudara-saudara Yusuf yang jahat, kejahatan saudara-saudaranya dikatakan tadi. Yusuf mengatakan, Yusuf menyampaikan kepada Yakub, jelas ya, kejahatan saudara-saudaranya. Apa kejahatan saudara-saudara Yusuf? Dimulai dari pandangan, pikiran jahat. Baru kita lihat orang langsung yang buruk muncul dalam pikiran kita. Itu seperti serigala, sudah jemaat. Ya, ini terjadi dalam nikah. Ya, kepada saudaranya jahat, baru lihat sudah jahat pikirannya. Ya, juga termasuk ini perbuatan jahat ya. Juga dikatakan saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf tidak mau menyapa dengan ramah. Ya, tidak mau bertegur sapa. Nah, ini saya bukan membuat-buat ya, tetapi ayat menuliskan tidak jemaat. Saudara Yusuf jahat. Bagaimana jahatnya saudara Yusuf? Baru lihat Yusuf saja sudah jahat pikirannya. Ayo sidang jemaat, biar pikiran kita, pandangan kita ini, jangan lihat orang langsung, yang buruk semua yang muncul. Itu seperti serigala. Dalam nikah juga sesama sidang jemaat. Ayo dibuang ya, disucikan. Itu serigala jadi kepala. Baru lihat Yusuf sudah jahat pikirannya. Juga termasuk dikatakan saudara Yusuf tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Ya, termasuk sidang jemaat. Hati-hati yang tidak mau bertegur sapa. Ya, bukan tidak boleh, ya, saya tidak mau bicara-bicara, tidak. Ya, bertegur sapa, senyum dan lain sebagainya. Ya, hati-hati ya. Tidak mau menyapa, apalagi tidak mau saling menyapa dengan ramah. Ya, itu termasuk tidak mau bertegur sapa. Tidak mau saling menyapa, bukan saya buat-buat ya, jelas dikatakan saudara-saudara Yusuf jahat. Kejahatan saudara-saudara Yusuf apa? Dari pikirannya jahat. Baru lihat Yusuf saja sudah jahat. Juga tidak mau menyapa dengan ramah. Jangan ya, sesama sidang jemaat jangan ya, saling menyapa. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, saya seringkali saya ya sampaikan kepada sidang jemaat, ya mungkin di tengah jalan. Nah, ini kekurangan ya, mata saya ya terbatas. Seringkali berapa kali saya naik motor, nanti dekat baru saya tahu, oh ternyata jemaat tadi. Jadi sidang jemaat, saya mohon maaf ya kalau di tengah jalan kita bertemu, saya mungkin tidak sapa, mungkin mengatakan sombong sekali tadi, Bapak Gembala ketemu di jalan tidak disapa. Ya, mohon maaf sidang jemaat. Seringkali sudah dekat, bahkan seringkali sudah lewat, baru oh ternyata tadi jemaat. Ya karena pandangan saya, bukan saya tidak mau menyapa. Ya, jadi jangan sampai sidang jemaat berpikiran lain, ketemu di jalan tadi kita tidak disapa. Seringkali sudah lewat baru saya ingat, oh tadi ternyata. Bahkan seringkali naik motor, ya baru ya oh ternyata tadi jemaat. Ya, saya mohon maaf ya sidang jemaat kalau mungkin di jalan ketemu, ya lebih baik ya saling bersapa dengan ramah. Apalagi sesama di sidang jemaat ketemu, ya, saling menyapa lebih baik. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Kenapa saling tidak menyapa dengan ramah? Ya ini karena pikiran kita tidak baik. Tadi dimulai dari pikiran jahat, prasangka buruk kepada orang. Ya, seperti saudara Yusuf karena prasangkanya sudah buruk. Ya, ketemu ya saling tidak bertegur sapa. Nah, itu jahat sudah jemaat. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, ini ya Tuhan menolong. Ya, sampai kita lihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Dimulai dari pikirannya, ya ini tidak mau menyapa dengan ramah, itu jahat. Tuhan menolong kehidupan kita. Bayangkan saudaranya sendiri, ya Tuhan menolong kehidupan kita. Ada sidang jemaat dalam nikah, sesama sidang jemaat jangan ya. Ya, itu merusak. Coba sesama sidang jemaat tidak saling bertegur sapa, itu menyatu atau tidak? Saya tanya sidang jemaat. Coba sesama sidang jemaat, ya tidak saling bertegur sapa, itu kesatuan atau tidak? Ya pasti terpisah. Bisa dipahami sidang jemaat, bisa dimengerti? Ya, misalkan kita tidak saling bertegur sapa, ya itu kesatuan atau tidak? Ya, ketemu kita mungkin buang muka. Ya, Tuhan menolong kehidupan, jangan. Ya, Tuhan menolong, Tuhan menyucikan kehidupan kita. Saya tanya itu kesatuan atau tidak? Ya, menyatu atau tidak? Ya, itu terpisah. Ya, Tuhan menolong kehidupan, tetapi lebih ya sidang jemaat, ya lebih baik ada sesuatu yang
Tidak apa-apa kita saling bertegur sapa. Tuhan menolong kehidupan, saling menyapa. Ya mungkin ya selamat pagi, selamat sore dan sebagainya. Ya saling menyapa dengan ramah. Itu kesatuan. Ya, itu menjaga kesatuan dalam nikah, ya juga dalam sidang jemaat, dalam penggembalaan. Coba kita lanjutkan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Ayo, jangan seperti serigala ya. Dalam nikah seperti serigala. Ya. Kepada saudara seperti serigala. Dalam penggembalaan ya bagaimana kita mau masuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, dari pikiran kita saja sudah lihat orang langsung jahat. Dari jauh seperti saudara Yusuf dikatakan ya. Baru dari jauh Yusuf datang. Ya, mereka telah bermufakat. Nah, jelas itu dikatakan. Ya, mereka telah bermufakat. Nah, untuk menjual di ayatnya yang ke berapa itu ya? Ayatnya yang kelima ya. Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian pasal 37. Pada suatu kali, ya ayat yang kelima tidak apa-apa. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Ya, dimulai dari pikiran prasangka buruk. Baru lihat orang. Ya, saya dulu jangankan lihat orang. Baru namanya disebut saja. Ya, tetapi Tuhan menolong, menyucikan. Jangankan lihat orangnya. Sebut nama orang itu saja sudah benci. Yaitu saya. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan sucikan. Dari pikiran, pandangan yang buruk kepada orang. Ayo, Tuhan sucikan dia. Jangan ada pandangan-pandangan buruk kepada seseorang. Tuhan sucikan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Prasangka buruk, pikiran jahat. Tadi ya, dari perkataan, tidak bertegur sapa, tidak saling menyapa. Ya jelas ya, dalam Alkitab bukan saya buat-buat. Oh, cuma dibuat-buat Bapak Gembala. Jelas dalam Alkitab, bukan saya buat-buat. Itu kejahatan saudara-saudara Yusuf. Ya, dari pikiran jahat, prasangka buruk, ya perbuatan, nah ini. Ya, sampai dikatakan kalau dari pikiran sudah prasangka buruk, saling tidak tegur sapa, nah, sampai nanti hati-hati. Kebencian tanpa alasan dikatakan seperti Yusuf. Maka mereka lebih benci. Nah, dimulai hati-hati dari pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran prasangka buruk, baru lihat orang langsung yang buruk-buruk kelihatan. Langsung tidak baik. Itu seperti serigala. Coba baru lihat orang langsung buruk pikiran. Sudah seperti serigala. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, saling tidak bertegur sapa. Ya, kalau terus dibiarkan akan menjadi kebencian sampai benci tanpa alasan. Tidak ada alasan saling benci. Hati-hati ya. Ayo jangan seperti serigala dalam nikah, dalam keluarga kita juga. Ya, terutama dalam penggemaran sesama sidang jemaat. Bagaimana mau masuk pembangunan tubuh Kristus, mau disatukan tubuh Kristus. Kalau serigala jadi kepala, jangan jahat-jahat. Tadi dari akarnya, hati-hati. Ya. Dari pikiran kita, perkataan kita, ayo. Tuhan sucikan. Hanya lewat pedang yang tajam, sanggup menyucikan kehidupan kita. Ya, sampai ya di ayat yang keberapa dikatakan, ya di ayat yang keberapa dikatakan, ya mereka mengatakan dari jauh ia telah kelihatan. Ya terima kasih ya, ayatnya yang ke 18 ya, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Baru jauh sudah jahat seperti serigala. Ya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Mungkin tidak membunuh, ya, tetapi dengan perkataan seringkali ya, bertengkar, ya, bergosip. Nah, termasuk itu jahat. Bergosip itu jahat sidang jemaat. Menjelekkan orang. Yang tidak, ini hati-hati, makanya saya katakan cerita yang tidak benar hati-hati. Sidang jemaat, silakan mau cerita-cerita lebih baik tentang firman. Tetapi hati-hati kalau sampaikan sesuatu yang salah. Pernah saya sampaikan kepada sidang jemaat. Saya bukan melarang sidang jemaat saling bercerita. Tetapi kalau tentang firman tidak apa-apa. Tetapi hati-hati kalau gosip, apalagi sesuatu yang tidak benar, kalau kita sampaikan dan orang itu terima, hutang darah di hadapan Tuhan. Kalau salah yang dengar itu, yang kita sampaikan tidak sesuai dengan firman, apalagi cerita yang tidak benar, hutang darah di hadapan Tuhan. Bisa dipahami? Saya bukan melarang, oh kita dilarang. Silakan, tidak jemaat. Tapi lebih baik ayo bersaksi. Tetapi jangan bergosip. Jangan cerita sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu benarnya sudah kita ceritakan kepada orang lain.
hutang darah di hadapan Tuhan. Kalau tidak diperbaiki, hutang darah di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, mari sidang jemaat, ya, supaya kehidupan kita disucikan. Ya, ini ya, dari serigala, ya, dari hati. Nah, tadi akarnya cinta uang, pikiran kita disucikan. Jangan baru jauh, baru lihat Yusuf dari jauh sudah jahat pikirannya. Ya. Perkataan, tidak mau menyapa, tidak mau bertegur sapa. Baru lihat mungkin sudah buang muka, tidak mau lihat. Saya mohon maaf sidang jemaat kalau ketemu di jalan, pandangan saya ya mungkin ada seperti itu. Ya, ketemu tadi, tidak disapa Bapak Gembala. Seringkali sudah lewat baru, ternyata jemaat, ya, sudah salah. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, jadi mari sidang jemaat ini ya praktik serigala. Kalau seperti ini kehidupan kita masih jahat-jahat. Bukan menyatukan tetapi itu merusak. Betul ya? Itu merusak. Bukan menyatukan tetapi merusak. Dalam nikah keluarga kita rusak. Dalam penggembalaan yang tidak bisa menyatu. Karena serigala jadi kepala. Tuhan menolong kehidupan. Ayo dunia bagaikan padang gurun. Ya, dikuasai oleh serigala. Jangan serigala jadi kepala. Selama serigala jadi kepala, Yesus tidak bisa menjadi kepala. Hanya masuk pembangunan Babel. Ayo Tuhan sucikan kehidupan kita. Ya, Tuhan sucikan kehidupan kita. Ya, yang kedua, kita lihat ya dikuasai oleh burung. Ya, ini gambaran roh najis. Baik, jelas tadi ya dalam Wahyu 18 ayat yang kedua, ya, perempuan Babel dikatakan